Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به في علومه في الدارين آمين. وقالوا dan mereka berkata, mathalu man yaghtabu an-nasa kamathali man nasaba munjaniqan fahuwa yarmi biha yaminan wa shimalan fahuwa yarmi bihasanatihi kadzalik. Mataluman yaghtabun nasa, perumpamaan orang yang menggibah manusia, kamathaliman nasaba munjaniqan, seperti orang yang melemparkan munjanik itu kayak jala ya, jaring. Fahuwa yarmi biha, dia melemparkan jaring itu yaminan wa shimalan, ke kiri dan ke kanan. Fahuwa yarmi bihasanatihi kadzalika, juga dia melemparkan dengan kebaikannya seperti itu. Jadi seolah-olah dia melemparkan kebaikan ke kanan dan ke kiri tanpa arah, ya, dibuangin, ya, seperti dia melemparkan jaring gitu, ya, jaring, jala. Ya. Jala itu kan kalau kan kita mau ngelempar jala, mau narikin ikan tentunya mah, ya. Nah ini mah ngebuang, kita ngebuang kebaikan kita ke kiri dan kanan, pokoknya dibuang terus itu, ya. Ketika kita menggibah orang sama dengan kita membuang kebaikan kita, ya. Pahala kita dibuangin, bukan malah dikumpulin diri, ya, bukan malah dikumpulin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, man rama akhahu bi ghaibatin yuridu biha shinahu awqafahu Allah ta'ala ala jisri jahannam yaumal qiyamati hatta yakhruja mimma qala. Kata Rasulullah, man rama akhahu bi ghaibatin, siapa orang yang melemparkan kepada saudaranya dengan ghibah, artinya dia ngomongin saudaranya lagi kagak ada di situ, orangnya kagak ada. Yuridu biha shinahu, ya, dia menginginkan dengan ghibah itu, ketika orang itu nggak ada, ngomongin shinahu, kejelekannya, ya. Auqafahullahu ta'ala, maka Allah akan mendiamkan dia ala jisri jahannam, di atas di atas jembatan jahannam, yaumal qiyamati, di hari kiamat, hatta yakhruja mimma qala, sampai dia keluar dari apa yang ia katakan, atau sampai dia berhenti. Jadi selama dia ngomongin itu, ya, dia akan berada di atas jembatan neraka, ya. Jadi kalau udah ngomongin orang kan asik gitu, kagak berhenti, ya, si anu, ya. Nah iya. Nah itu kalau udah lama, selama itu kita akan berdiri di atas jembatan jahannam. Bisa dibayangkan. Tapi nggak panas itu. Nggak panas. Nah iya, lagi ngomongnya mah, gitu. Ya, ngomongnya mah asik. Ntar pas di neraka jahanam tuh rasain deh tuh, ya, bisa dibayangkan Pak, ya. Kata Imam Ghazali, seandainya neraka jahanam itu bocor satu lubang aja,
lubang jarum, ya, Angus. dunia itu angus binasa ini. Ya, bumi ini hancur. Kalah Bu Atum ya. Kalah. Ya. Itu bom yang dipunyai oleh Iran, ya. Nah, itu kalah masih sama. Ya. Seandainya neraka itu bocor satu lubang jarum, satu titik aja. Ya. Nah, kita sekarang berdiri di atas Neraka. jembatan neraka. Lah, Ada apa? lah iya kan gitu, bisa dibayangin dah. Repot ya. Itu bocor segitu aja hancur. Gitu. Ya kalau mau nyobain mah boleh, gitu, silakan. Ya makanya kalau udah ngomongin orang buru-buru, nah, ya mau berdiri di atas jembatan. Ya. Nah jadi Rasulullah itu ngingetin kita jangan sampai kita ngomongin orang. Nah orang, apalagi yang kita kehendaki dengan omongan itu adalah kejelekan orang. Ya. Berbeda dengan ketika kita membicarakan kejelekan orang itu untuk kita ambil pelajaran. Ngomongin Nabi mulu. Ya. Kita Al-Quran itu ketika cerita Fir'aun, cerita Namrud, ya, cerita orang-orang kafir, ya. Nah itu untuk diambil apa? Pelajaran. Yes. Bukan untuk mendiskreditkan, bukan untuk memojokkan, bukan untuk menjelekkan, bukan untuk musuhin, bukan. Tapi untuk diambil pelajaran. Jangan sampai kita ngikutin dia. Ini mah pelajaran buat kita gitu. Iya makanya, ya makanya Jangan harus dia. Nah itu. Jadi kita jangan ngomongin itu maksudnya bukan untuk menjelekan orang tersebut. Ya. Jadi makanya segala sesuatu dalam agama itu serba tipis. Iya. Ya. Tipis ya, tahu. Sangat tipis. Menjelekkan pemerintahan yang jelek. Enggak, kalau itu mah kritis. Ya. Itu kita tanggung jujur aja juga lagi ya. Hah? Dan jujur aja juga. Iya sih, bangun apa sirik apa kesel. Iya. Ya, pada dasarnya memang. Lah ya, pokoknya artinya gini, semua yang ada di dalam agama ini semuanya tipis, bedanya hanya innamal a'malu binniyat. Tergantung kepada niatnya. Kita sedekah sama-sama sedekahnya. Iya. Tapi ketika sedekah itu karena Allah dengan sedekah karena ria itu tipis bedanya. Ya. Hampir enggak kelihatan. Gitu. Ya. Kita nolongin janda itu apa emang nolongin janda beneran? Apa emang ada udang di balik batu kan gitu? Apa janda yang ini mah bahaya banget, apa janda yang ono? Nolongin itu lebih apalagi ketika lebih besar. Nah itu. Itu. Jadi itu artinya agama itu bedanya tipis. Hati-hati tuh. Ya. Jadi hawa nafsu itu mampu mengelabui kita, mampu menipu kita tuh dengan berbagai macam cara. Makanya kemarin puasa alhamdulillah itu sebetulnya pelajaran yang sangat berharga tuh. Selama 1 bulan full kita digedur, kita digembleng, berharap bisa sukses setelah melakukan puasa. Ya, habis puasa sahur. Ya. Nah gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah. Nah, jadi kata Rasulullah, ghibah itu adalah menyebutkannya kamu terhadap saudara kamu dengan apa yang ia benci, apa yang ia tidak suka. Jadi ghibah itu ya adalah ya ngomongin saudaranya yang enggak disukai oleh saudaranya itu. Ya. Paham? Jadi Jadi seolah-olah ya ghibah itu ngomongin keburukan atau sesuatu yang tidak disukai oleh orang itu. Itu namanya ghibah.
Ai maksudnya adalah sawa'un dzakartahu bi nuqsani badani, baik itu kamu menyebutkan kekurangan badannya, ya. Haji Tatang itu perutnya gendut banget. Nah, itu ghibah itu. Dengkul udah payah tuh Haji. Hah? Seneng nggak? Dengkul udah payah ini. Kita gigi leklok. Iya. Ya. Dia mah seneng katanya. Jadi artinya dengan kekurangan yang dimiliki ya oleh dia, au nasabi atau keturunannya. Ya. Oh, ini mah keturunan orang beres itu. Ya gitu. Lah jangan ketit. Iya. Preman itu. Nah, iya. Gitu. Au fi'lihi atau perbuatannya. Ya, pekerjaannya tuh. Mabok. Ya, mabok mulu. Dia mau kerja kayak itu. Maling dia mah. Dia mau kerja kayak orang bener itu. Datangnya doang pagi, tahu-tahu di sana mau tidur lagi. Dia mah. Nah, itu. Audinihi atau agamanya. Ya. Hah? Au qaulihi kelewat atau ucapannya. Ya, ngomongnya dari dia mah gaya ngomongnya kagak enak pisan itu. Ya. Walaupun itu kenyataannya memang benar. Walaupun ya. kenyataannya memang benar. Itu begitu ya. Iya, memang kenyataannya kayak gitu, tapi ini menyebutkan sesuatu yang saudaranya itu ketika disebut dia nggak suka. Audinihi atau agamanya, au duniahu atau bahkan dunianya, ya. Hatta fi thawbihi wa ridaihi wa dabbatihi, ya, sampai tentang bajunya, sorbannya, kendaraannya, ya. Kendaraannya agak diganti nih. Lah iya. Suka kebosanan. Nah, iya itu. Ya, dia mau ganti-ganti mulu itu. Ya. Bosenan dia mah. Ya, tungguin aja, ntar dia bosen. Enggak ganti salah. Iya. Hatta zakara ba'dul mutaqaddimin, ya, sehingga menyebutkan sebagian orang-orang terdahulu, lau kulta, seandainya kamu katakan inna fulanan thawbuhu tawilun aw qasirun yakunu dzalika ghibatun. Yakunu dzalika ghibatan. Seandainya engkau bilang seseorang itu bajunya kegedean, kepanjangan. Gombrol. Orang itu bajunya kekecilan. Ya. Nah, itu kategorinya termasuk Gibah. Coba itu. Tuh, baju ngejahitnya cuma ini tuh. Baju kata kayak kelihatan. Gibah juga itu. Lah iya. Nggak punya Coba itu ya. bahan. Jadi kita berusaha jangan sampai orang ngejibah kita tuh siang. Nah, Kalau ngomongin saudara gimana? Parah, kita ngomong begini, iya. cuma Ada jalan lain, buat saya tidak mau. Lah iya, makanya saya bilang tadi, ketika itu tujuannya tadi adalah ngomongin, itu kan jadi hanya kembang doang. Kalau Dan itu hanya akhirnya menimbulkan semakin orang marah. Jadi akhirnya bahkan jadinya nanti namimah, jadinya adu domba. Ya, kita ngomongin itu tujuannya apa? Kalau tujuannya adalah untuk memperbaiki, itu nggak ada masalah. Berarti emang harus dibahas kan? Itu si Anu tuh, dia mah kagak mau kerja, gimana? Pengennya minta mulu, ya. kerja apa bang? Nah, itu kan Seperti itu. lah ya kan gitu. Lah kalau emang sekedar Termasuk gibah juga. cuman jadi kembang doang, gibah jadinya. Tapi kalau tujuannya itu adalah apa? Untuk ayo kita cari solusinya, jangan sampai dia kayak gitu. Tuh bapak kan jangan begitu ya. Tuh. Nah, Gibah ya. lah iya itu. Jadi besok nih kita cariin, pengen tahu pagi-pagi kita bangunin dia kerja mau kagak tuh, kita bagi duit dah. Itu kan jadinya akhirnya jadi solusi kan? Ya. Jadi artinya gibah itu tadi ya, Ngomongin orang. ya ngomongin orang yang tidak disukai oleh orang itu seolah-olah, ya. Artinya kita ngomongin itu bukan untuk tadi makanya saya bilang ketika cerita Fir'aun, Al-Quran cerita Fir'aun gibah dong, bukan. Tapi kita ngambil pelajaran. Ini yang dilakukan yang salah, yang kayak begini jangan diikutin, ya.
Ketika kita nasehatin anak kita tuh, lu mah hidup jangan kayak si Anu no, Iya loh. gitu. Lapisin badan. Nah itu, ya sebetulnya tadi itu seandainya itu tujuannya adalah bukan untuk solusi, jadi gibah. Tapi kalau untuk diambil pelajaran, ya seperti tadi kisah Al-Quran mengisahkan Fir'aun. Itu yang dibilang tadi. Itu yang dosa itu yang ngomonginya apa yang dengernya juga. Dua-duanya lah. Lah dua-duanya lah, dia kagak bakal ngomong kalau kagak ada yang ngedengerin. Kalau posisinya ada orang curhat ke kita gitu, kita kan nggak enak. Oh, stop, nggak boleh. Jangan Lagi diterusin. kalau udah istri ngomong curhat dia. Jangan neng, gitu. Udah kita berdua aja dah ngomongin kita geng. Gitu. Kalau ditepok yang ngerti dia. Haji Tatang tuh urusannya itu Ahlinya ada, tuh. iya dah. Terus dalam posisi ceramah kan sering ada juga kan. Jadi ceramah ayah-ayahnya ngomongin seseorang gitu. Nah itu yang saya bilang tadi, kalau ceramah itu tujuannya adalah untuk mengambil pelajaran, jangan mengikuti langkah dan apa yang dilakukan oleh orang itu, sama seperti tadi ngomongin Fir'aun tadi saya bilang. Misalnya gini Ustaz, karena ini sedang viral dulu ada seorang penceramah, kemudian menceritakan bagaimana mungkin seseorang bicara tentang anti narkoba ini, padahal anaknya sendiri, dia sendiri gitu. Nah iya makanya saya bilang itu tadi. di depan umum gitu, karena dia menyebut nama seseorang itu. Boleh kalau menyebut nama ya. Ya baik-baik ya, makanya Al-Quran itu saya bilang Al-Quran itu enggak menyebutkan apa individu itu ya, itu betul-betul apa kalau bahasanya Ustaz Somad, bahasa Ustaz Somad itu apa istilahnya, menjaga apa kode etik jurnalistik, nah gitu. Ya, kita yang bingung kan, kita yang mendengarnya tadi itu. Ya nggak nyaman kan? Kita mendengar gimana? Nggak boleh. Gimana gitu tuh, lagi ceramah. Ya artinya tadi itu akhirnya kita Kuping kita dah. ya itu ya kita pura-pura nggak tahu lah ya. Gitu. Maaf misalnya kita ambil contoh seperti Ustadz yang apa suka mintain sedekah gitu. Kita sedekah tuh. Ya. Jadi ketika kita bicarakan yang begitu itu maksudnya jangan begitu. Sedekah mah bukan hanya kepada Ustadz itu doang, sedekah bisa kemana baik tuh. Ini mah sedekahnya kudu ke Ustadz itu baik. Gitu misalnya. Gitu. Nah itu artinya mengajarkan kita, seandainya nanti ada di antara anak-anak kita yang jadi ustadz, jangan begitu modelnya tuh. Kita sebut nama juga tuh ya. Ya, Pelajaran namanya beda. artinya kita udah begitu kan udah orang udah nyambung semua. Ustadz itu mah. Gitu. Sibuk lagi kita. Nah iya. Ya, jadi itu tadi artinya ya ambil pelajaran itu. Jika tujuannya adalah mengambil pelajaran, ya sah-sah saja. Gitu. Contoh itu. Dan memang ada letak-letak di mana Al-Quran itu menyebutkan nama ada. Gitu. Ya. Kalau Firaun kan bukan nama Firaun itu gelar. Gelar. Ya. Kalau kayak kita mah raja, gitu. Kayak kita mah bupati. Kita bisa jadi Firaun juga ya. Sangat mungkin. Rejim. Yes, rezim. Gitu. Jadi Firaun itu bukan apa? Bukan nama orang, bukan. Ramses nih. Ya, namanya mah lain lagi itu, namanya masih apa gitu. Ya, Karena nggak ada Firaun. ya banyak. Gitu. Dan Al-Quran itu ada yang menyebutkan nama itu, ada Jalut, ada Tolut. Itu kan itu udah orang. Nyebutin Maryam. Tapi memang bukan tujuannya orang itu, bukan. Ya. Tapi agar ada perilaku yang baik atau perilaku yang buruk, yang baik harus kita ambil, yang buruk kita buang, gitu aja intinya. Jadi ketika disebutkan nama itu jika diperlukan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu, kan gitu. Ketika Al-Qur'an bilang ketika Luqman berkata kepada anaknya, disebut tuh Luqman. Abu Lahab ya. Ya. Tabbat yada abi lahabib Matab, ya, Abu Lahab, udah jelas itu. Jadi memang ada sosok yang memang kudu disebut memang ada, gitu. Ya. Dan ini kategori ghibah itu intinya tadi kita menyebutkan sesuatu yang tidak disukai dan tujuannya nanti ujungnya kepada
namimah ujungnya adalah kepada adu domba, biar kita itu akhirnya benci, biar kita akhirnya ikut-ikut ngejelekin. Termasuk orang yang udah mati juga. Ya iyalah. Lalu kita matinya gitu susah banget itu. Ya. Ya. Makanya dibilang untuk orang yang meninggal itu kata Nabi sebutkan kebaikannya saja. Kuburnya susah. Oh iya, kuburnya susah, diangkatnya berat, berapa kali Orang diangkat. banget. Ya. Boleh tuh ya. Ya, ya. Orang udah mati. Itu cukup kita yang tahu aja. Gitu. Makanya terkadang ada rahasia yang Allah kepingin kita doang yang tahu, jangan disebarin. Orang lain belum tahu tuh. Iya. Mungkin orang lain mau motong nggak berat, kita doang yang berat. Ya, iya, kita orang belum makan, jadinya berat. Ya. Jadi makanya itulah akhirnya ada rahasia-rahasia yang akhirnya hanya kita dan Allah saja yang tahu dan orang yang bersangkutan sudah cukup. Ya. Ada rahasia di mana kita nggak bisa buka. Ya. Akhirnya nanti ada rahasia-rahasia lain yang akan Allah berikan. Tapi seandainya kita nggak mampu menjaga rahasia itu, ya besok-besok nggak bakal dikasih lagi rahasia. Bongkar. Iya, dia mau bocor itu, ember, akhirnya nggak dikasih lagi. Yakin dia di member. Nah, kejadian begini Ustaz. Kita ngomongin orang, ngomongin jelek-jelek gitu ya. Terus setelah yang diomongin itu ngadu sama orang yang diomongin. Tapi yang diomongin itu istilahnya nggak apa-apa, nggak bermasalah, itu gimana? Jadi nggak apa itu yang dibilang nanti kemarin kita bahas Menyakitkan. ya. Jadi kalau orang itu minta maaf, ya itu harus meminta maaf atau orang yang dijelekinnya harus memberikan maaf kepada orang yang menjelekkan itu. Baru selesai itu. Jadi nggak hanya ya Allah astagfirullah saya udah ngomongin Haji Tatang, nggak cukup. Udah ngomong ke Haji Tatang, Bang, tadi saya ngomongin Abang, maafin ya. Kata dia nggak bisa, aku mau maafin lu. Ya tapi yang diomongin nggak apa-apa. Lah iya berarti dia maafin. Alhamdulillah, cuman akhirnya tetap saja dia berdosa. Tapi dosa itu akan diampuni seandainya yang diomonginnya tadi memaafkan. Jadi itu yang dibilang kemarin Allah nggak akan maafin dia sampai yang diomonginnya itu memberikan maaf. Mana saya udah bikin apa? Jadi apa? Iya. Gitu. Nah itu udah dimaafin tuh. Gitu. Udah bagian gue mau diomongin apa baik sama lu, serah lu dah, dosa-dosa lu kan gitu bahasanya kan. Lah iya kan gitu. Ya kan? Akhirnya yang repot kita sendiri kan, akhirnya tadi itu kita yang ngebuangin kebaikan kita. Gitu. Benar. Apalagi begitu. Ya, itu tetap harus hati-hati. Makanya nanti ada wailul likulli humazatin lumazah. Ya, itu lumazah itu ya sama seperti ghibah, sama seperti ngomongin kejelekan orang. Kayak sekarang nih kita nih ngaji yang dijadiin senterannya tuh Haji Tatang saya tuh Kan orangnya ada. lah ya, meskipun orangnya ada itu namanya humaz sama lumaz, ngenyek dan ngebully itu lumazah dan lumazah. Memang banyak. Iya gitu ya. Banyak dihapusin. Jadi ketika kita ngenyek itu, ngejelekin itu sama Rasulullah nggak seneng dengan kondisi yang kayak gitu. Kalaupun mau ngomongin ya itu tadi untuk jadikan pelajaran, bukan untuk mendiskreditkan, bukan untuk memojokkan, bukan untuk menjelekkan, udah kan. Sama fitnah udah dekat. Lah ya makanya kalau fitnah yang terjemah kita kemarin ya, nah itu sudah dipastikan fitnah itu dalam bahasa Indonesia ya, bukan yang saya maksud fitnah yang sesungguhnya. Yang dimaksud fitnah
Pak Haji Adam pasti fitnah menuduh gitu. Menuduh. Iya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan menuduh itu ya, itu sudah dipastikan apa yang dia nggak punya malah punyain padahal dia nggak ada. Itu lebih Kejam buruk lagi. dari pembunuhan. Ya. Itu lebih buruk lagi, artinya ghibah itu sudah buruk, apalagi Fitnah. ya menuduh. Kalau seperti rakyat kepemimpinannya diomongin dulu terus. Tapi kalau itu kan nanti kritik. Nah, Oke, pemimpin boleh. ya. Jadi memang dia mah jadi public figure, orang yang ada di atas dan apa yang dia lakukan itu orang semua melihat. Seandainya makanya harus hati-hati jadi pemimpin juga. Jadi jangan sampai menimbulkan Orang sakit hati. orang pahamnya salah. Harus segera klarifikasi, harus segera membuka diri ya untuk berdiskusi dan seterusnya. Banyak kalau nggak mampu udah jangan nyalonin aja. Lah iyalah. Masih yang mampu. Dia mah emang tempat diomongin dia mah. Ada istilahnya ada hak kita di sana ya. Ada hak kita. Gitu. Ya. Waktu bagian kita jangan diem baik. Ya, Misalnya itu DKM nggak benar, Oh. akhirnya juga diatur boleh. 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 Boleh diomongin itu. Itu DKM itu kawin mulu misalnya gitu. Gitu. Atau ngambil duit dulu. Iya makanya ya kan duitnya buat kawin. Kawin mulu. Gue dikumpulin mulu buat Kalau itu boleh dibagiin. ya. Boleh lah karena dia pemimpin kan. Gitu. Tanyain langsung ya. Tapi kan Bukan hibah ya. belum tentu benar. Lah iya makanya itu kritikan kan seolah-olah kan. Nah kalau kritikan itu kan harus disampaikan, jangan ngomong di belakang Lah doang, itu nah. makanya kalau itu diomongin ya di belakang daripada orangnya ada di depan orangnya mau baik-baik. Nah, itu namanya ghibah baru kalau itu. Dia harus diomonginnya Kadang itu. ngomong di belakang. Nah itu namanya ghibah itu namanya. Ketika orangnya ada nggak berani ngomong, ya karena harus ada orang yang ngomong. Kan misalnya karena kalau mau ketahuan malah orangnya disentil ibaratnya. Ya. Lah iya, artinya dia ngomongin itu tujuannya apa? Kalau tujuannya adalah untuk memperbaiki, itu bukan ghibah namanya. Kan tujuannya dia juga tadi akhirnya belum tahu kan apakah itu tuduhan, apakah itu benar yang sesungguhnya kan gitu. Harus ada klarifikasi. Paling enggak ngomongnya sama orang yang terdekat dengan DKM-nya. Tanya langsung. Atau bahkan baiknya tanya langsung. Gitu DKM nih, duit kagak ada mulu, punya bini berapa sih? Gitu. Duitnya habis mulu gitu. Jangan-jangan ada pos 3, pos 4 ini. Gitu. Ya. Nah kan kata DKM, lah enggak, ini coba lihat beli ini. Kenapa nggak disampaikan di situ? Lah ini masalahnya begini kan jelas. Aman kan? Gitu. Ya. Hah? Aman lah. Gitu. Jadi satu. Itu yang paling repot lagi bisa mengkritik DKM menggunakan uang padahal dia nggak pernah nyumbang gitu. Nah, ya itu makanya tadi saya bilang. Kritiknya doang. Nyumbang Ya. kagak. Ya itu tadi akhirnya itu yang maksudnya nanti ada lagi selain ghibah namanya hasad namanya. Itu yang menang banyak di KM juga ya kamu tuh ya. Lah iyalah hasad itu tadi apa? Hasud itu enggak senang dengan orang lain. Tumpuan kesalahan. Gitu. Ya. Nah, jadi kita harus berbesar hati lah. Jadi kalau kategorinya kita sekarang orang yang ngomongin diupayakan untuk segera nyetop tuh. Jadi fatwanya harus berbeda tuh antara yang ngomongin dengan yang diomongin. Kalau yang diomongin fatwanya harus berbesar hati. Karena Gitu. emang ini Ya, karena dia memang tempatnya ya tempat untuk ngomongin. dia harus diomongin ya silakan saja. Yang ngomongin niatnya apa ya? Nah, iya. Untuk memperbaiki ya. Jadi artinya beda-beda posisi tuh, fatwanya beda tuh yang disampaikan. Kalau kita yang ngomongin nih berupaya semaksimal mungkin jangan sampai ngomongin. Tapi kalau orang yang diomongin ya harus berbesar hati. Iya, tenang aja. Itu Dan anggap itu tadi, kritikan, anggap itu masukan. Ya, pernah dulu duit masjid ya, ada bagi-bagiin aja pokoknya dan gitu kan. lah iya itu silakan saja orang mau ngomong Jelas, mah. boleh-boleh Nah, langsung aja. gitu. Gitu. Ya kalau mau sini kita diskusi. Ya, tanyain Gitu. Ayo silakan. apa gitu. Ketika uang masjid itu dibagi-bagikan kemana? Yang jelas bagi-bagikannya. Dan ketika ini nanti dibagi-bagikan nanti masuknya kemana uang itu?
Ntar seandainya kita nggak punya kas, mau minta mana lagi? Akhirnya butuh, nggak ada nyumbang. Ya iya, coba. Itu kan harus jelas, artinya ada komunikasi. Semua punya pandangan masing-masing. Yes. Dan ini makanya saya bilang tadi, untuk orang yang dikritiknya, orang yang diomonginnya kudu berbesar hati tuh, jangan Iya. pas diomongin, kalau dia mau tukang ngomongin mulu, jangan, nggak apa-apa. Gitu. Mungkin dia belum tahu. Ya, Belum tahu kebutuhan apa. ya. Jadi Nah, ini hadis ini yang kita bicarakan ini untuk kita nih, jangan sampai ngomongin orang. Gitu. Ya. Jadi kategori ghibah tadi dibilang, ghibah itu adalah zikroka akhoka bima yakrah. Kamu menyebutkan saudara kamu apa yang tidak dia suka. Udah, gitu. Walaupun benar dikerjakan sama dia. Walaupun itu benar, apalagi nggak benar. Kalau nggak benar itu lebih lagi daripada ghibah. Namanya buhtan, menebar kebohongan. Benar. Menuduh. Boleh. Ya. Meskipun benar nggak boleh, apalagi nggak nggak benar. benar. Gitu. Yang dia nggak suka itu dia kembali ke yang ngomongin apa Yang diomongin lah, yang diomongin. yang ngomongin. Iya. Ya. Jadi seolah-olah kalau saya diomongin, saya ketika diomongin itu saya nggak suka gitu. Itu si Anu dia memang kawin dulu, seneng dia. Gitu. Ya. Harus kayak Andis. Jadi terbang. Ya. Dicacing nggak lanjut. Karena memang pada prinsipnya orang itu nggak ada yang suka diomongin orang lain, coba aja. Mau itu sekalipun itu kebaikan. Ya. Nanti ketika orang yang diomongin adalah kebaikan, nanti dikhawatirkan hasad, dikhawatirkan hasud. Sekarang saya ngomongin misalnya, wah dia ada mah enak itu, dia mah dapat duit nggak ngapa-ngapain, dia duitnya banyak. Itu kan akhirnya kata kita, dia sendiri, lah jangan begitulah, Allah yang udah ngasih lu bagaimana? Kita pernah. Sudah Kan gitu. duitnya banyak banget dari mana? Lah iya kan gitu. Jangan-jangan itu nanti akhirnya tumbuhnya yang kita ngomongin jadi hasud, bukan ghibah lagi. Apa hasud? Hasud itu apa? Hasud itu Tidak senang. ya tidak senang terhadap orang lain yang dipamerin. udah urusan kita banyak, jangan ngurusin urusan orang. Hah? Udah bener-bener aja. Nah iya, kita lagi ngomongin orang padahal urusan kita banyak. Kita belum benar dalam ibadah, kita banyak yang belum ngerti dalam ibadah. Lah udah be urusan kita. Anak kita belum bayaran sekolah. Apalagi itu. Ya. Gitu. Hah? Tidak ngomong dia. Lah iya, kita lagi ngomongin orang be urusan kita, Ge. Banyak. Nah itu maksudnya maksud Nabi itu udah kita nggak usah, kalau ada kita, makanya ada hadis yang bilang al mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin itu adalah cerminan bagi mukmin yang lain. Ketika dia melihat orang lain nggak benar, langsung berkaca ke diri, astagfirullahaladzim, jangan-jangan gue begitu. Buru-buru bener, bukannya diucapin, itu dia apa begitu, begini. Gitu. Jadi maksudnya dia berkaca, melihat orang lain itu buru-buru berkaca, perbaiki dirinya. Astagfirullah, jangan-jangan itu saya bisa nih. Yang selalu berbeda itu. Nah itu. Untung gua gak kayak dia. Nah, iya kan, itu ketika untung gua gak kayak dia kan ngomong ke orang, untung gua gak kayak dia kan gitu. Ya, ini mah untuk tadi mirat itu cermin itu untuk diri sendiri, maksudnya astagfirullahaladzim. Setannya kan cerdas banget, setan. Lah iya makanya. Kayak kita bener baik. Yes, itu setannya sebenarnya nggak terlalu cerdas amat. Ya, kita yang bodoh. Yang cerdasnya itu hawa nafsu kita padahal. Ya, itu didikan Ramadan itu kemarin setan itu habis, hilang, dikunci sama Allah. Masih kita Diikat, bohong juga. masih aja. Ya, kita apa baik itu diomongin. Iya. Setan nggak gua. Setan pakai tangan sampai begini ya. Hah? Sifat dasarnya dia itu. Lah iya makanya. Setan tangan sampai begini-gini Lah gitu. iya. Lah setan itu udah diborgol kan, itu bagian kata dia. Orang udah pada begitu. Pinteran dia udah katanya. Setan juga marah. Gua ngomongin gue salah-salahin gue gitu. Enggak. Makanya hebatnya setan itu ketika diomongin dia bukannya marah.
Malah seneng, alhamdulillah temen gue nambah. Setan mah nggak mau tobat-tobat ya. Lah, dia itu sebetulnya taubat selalu dia itu. Ya, dia sudah kenal dengan Allah itu. Dia membayangkan dia tobatnya kali. Yes, kenalan dia daripada kita ke Allah itu. Salah dia tuh cuma satu, apa? Sombong. Udah itu doang. Itulah yang akhirnya. Ngomongnya sama Allah ya. Lah iya, sombongnya sebenarnya sama makhluk Allah yang lain sombongnya. Imanan dia sama kita. Yes. Lah dia mah tahu persis Allah kekuasaannya kayak apa. Gitu. Nah kita makanya ketika sedikit-sedikit menyalahkan setan itu, setan mah seneng. Lah kita yang kejerumus jadi ngikut dia. Gitu. Lah ya dasar lo anaknya setan. Padahal dia bisa. Anak setan loh. Dia yang setan. Iya. Ibunya setan. Lah iya makanya auzubillahi min dzalik, hati-hati. Oh ya, jadi kita harus betul-betul hati-hati itu. Ya. Betul berat perjuangannya itu ah. Yes. Ya. Sebetulnya ya itu tadi, sebetulnya nggak berat-berat amat. Yang berat itu adalah tadi melawan hawa nafsu. Padahal kalau orang sudah terbiasa, dia nggak akan nyaman untuk ngomongin orang tuh. Ya. Makanya saya pernah bilang, seseorang yang nggak punya kayak Nabi nih, Nabi itu isinya kebaikan semua. Ketika keburukan itu diungkap, itu nggak nyaman karena nggak punya, nggak enak. Ketika ada orang misalnya Nabi itu dia ngomongin Nabi, ya tadi bahasanya mungkin dia nggak tahu. Ketika Jibril datang ke Nabi itu hancurin aja sekalian ya, pakai ngejek. Gitu. Kata Nabi, jangan, dia mah belum tahu itu saya siapa. Ngerti. Nanti dia ngerti. Dapat 2,5% katanya. Lah iya. Badannya banyak. Lah iya gitu kan. Dapat jakat segala macam itu. Ya, enggak. Ya. Jadi apa? Gini. Segala sesuatu itu pada prinsipnya kita harus pandai-pandai mengambil hikmah di balik semua peristiwa itu. Enggak ada yang buruk, semua adalah hikmah baik. Ya. Tapi tergantung kita menilainya. Gitu. Makanya dibilang peristiwa itu objektif, penilaian itulah yang subjektif. Ya. Beda. Kejadiannya mah objektif. Tapi bagaimana menerima kejadian itulah yang subjektif. Pagi-pagi ban motor kempes. Itu musibah kita lihat semua. Tapi ada orang yang melihat itu sebagai hikmah. Alhamdulillah. Coba kalau ban motor gua nggak kempes tuh, gua bisa jadi celaka hari itu. Karena di sono ternyata ketika gua mau jalan itu ada longsor. Coba kalau gua pergi juga. Alhamdulillah. Untung lo ketinggalan pesawat. Nah itu kan begitu. Pesawatnya tabrakan. Pesawatnya jatuh. Itu kan. Mandi itu. Tapi ada yang ketika ban motor kempes, dasar suwe banget, orang mau kerja lagi semangat. Ya, gitu. Motornya ditumpas. Ya kan? Jadi peristiwanya satu, objektif tuh peristiwa itu. Hanya penerimaannya yang subjektif. Begitupun dengan nikmat sama. Ketika kita menerima nikmat itu semua orang bilang baik, tapi ada orang yang ketika menerima nikmat dikit amat. Gitu. Ada yang meskipun dapatnya banyak, dapatnya sedikit, alhamdulillah udah dapat. Ada yang wah, emang dia pelit banget itu. Ngasih cuma segini padahal mempunyai banyak banget, itu dikasih cuma sisanya doang ini. Pas ini yang dia udah doyan. Itu coba. Salah semua itu. Sampai dapat Masih salah. masih salah. Paham ini ya? Jadi makanya akhirnya tadi penerimaan ini akhirnya ghibah itu maksudnya. Jadi jangan sampai kita ya dikuasai oleh tadi negatif terus melihatnya. Ya. Jadi kalaupun kita mau omongin, maka omongan itu paling tidak untuk apa? Pelajaran.
positif thinking. Ya, untuk hikmah. Ya, kita sampai dengan sekarang saya yakin semua masih belum terima ya tentang semua ini adalah keputusan yang sudah Allah putuskan, sampai kepada kafir sekalipun Allah yang putuskan. Pasti kita bilang kasihan amat itu ya Fir'aun dijadiin kafir, ya kan? Tapi ternyata di balik itu Allah yang punya kuasa semua. Apakah keputusan itu baik semua kita? Yes, keputusan itu semua baik. Maka Allah katakan biyadihil khair. Di tangan Allah semua adalah baik. Dan kita semua di tangan Allah kan? Berarti semua adalah baik. Di calon dapat baik, Enggak dapat juga ya? baik. Gitu. Nah, Lah iyalah. Ya tadi ketika dia nyalon itu kan berarti dia sudah jadi public figure tuh. Ya kan? Ya, masing-masing punya penilaian. Lah iyalah, silakan Iya, mau, kan. ya. Lah kudu dinilai, emang kudu dinilai. pondok pembukain lagi nggak jadi. Ya. Emang kudu dinilai. Lah, Dia sendiri yang pengen dinilai. Sampai sekarang kita nggak terima karena beda. lah bukan karena beda, karena penilaian kita itu memang melihat itu dia masih kurang, mau bilang apa? Kayak si Komeng ya, maksudnya Lah iya, karena kan? dia mau terkenal, Lah, dia ya kan, dikenal lah kagak keluar modal bisa jadi kan hebat itu namanya. karena dikenal ya. Tapi Gitu. jadi semuanya mau sakit mau apa baik buat kita. Yes, semua kebaikan. Ya, nah, makanya tadi ketika tadi calon itu akhirnya yang musuh kita itu jadi menang ya, memang mau gimana ya? Baiknya sebenarnya buat gitu. dia itu mungkin ya. Lah itu baiknya buat kita juga. Baiknya buat kita juga. Kita harus introspeksi diri banyak. Ya tadi kita mengira ini kebaikan ternyata Dan kalau kita nggak menang, belum yes, yes. belum tentu kita menang. Kalau kita senang jadi baik. Iya, itu makanya. Pasti semua nggak ada yang nggak ada. Kita merasa yang benar tuh buah baik. Yes, itu dia yang setan itu. Oke, ya jadi terakhir tadi tentang ghibah ini kembali ya. Kata Nabi, al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah. Ya. Jadi ghibah itu kamu menyebutkan ya sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Ya, nah, mudah-mudahan ya kita semua dijaga oleh Allah ya untuk menjadi yang terbaik, melakukan kebaikan, ya berupaya semaksimal mungkin ya untuk ya melakukan kebaikan-kebaikan. Oke, kita cukupkan nakifuna walhamdulillah wallahu alam bissawab. Allahumma hamna bil Qur'an